Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, Ta'rif, pengarang Al-Ustadz Zakaria, ma'ruf di kalangan para mencari ilmu. Kita mulai. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minu al-kalimah. Huruf apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Contohnya adalah ba, ya, ta, nun, dan ha. Jadi di dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia, kalimah dalam bahasa Arab, dan dari huruf-huruf inilah tersusun sebuah kata. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Sebuah kata adalah lafaz yang darinya muncul sebuah makna, sebuah arti. Mislu madrasatun, sekolah, daftarun, buku tulis, mirsamun, pensil, yaktubu, sedang menulis, yaqra'u, sedang membaca, yajlisu, sedang duduk, ala, di atas, an, dari, min, dari, fi, di dalam. Sebelumnya kita discuss mengenai huruf. Nah, di dalam kemudian setelah huruf adalah ada sebuah al-kalimah atau kata. Dari huruf-huruf itu tersusun sebuah kata, misalnya madrasatun, sekolah, daftarun, buku tulis, mirsamun, pensil, dan seterusnya. Bahasa berikutnya adalah mengenai al-jumlatul mufidatu. Jumlah yang sudah bermanfaat atau kalimat yang bermanfaat. Apakah itu? Al-jumlatul al-mufidatu hiya at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna adalah sebuah susunan yang dari susunan itu membentuk sebuah manfaat yang sempurna, sebuah kalimat yang sempurna, dan dinamakan juga sebagai kalaman. Gitu. Jadi al-jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna ini juga dikatakan juga sebagai kalaman. Contohnya mislu, contoh, huwa yajlisu 'alal kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Ana aktubu fid daftari. Aku sedang menulis di dalam buku tulis. Aliyun maridun. Ali sedang sakit. Ahmadun ustazun. Ahmad seorang ustaz. Huwa ghaniyun. Dia kaya. Lanjut. Aqsamul al-harfi. Pembagian huruf. Huruf terbagi menjadi dua. Harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Contohnya alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua harfun ma'aniyun. Mislu, waw, aw, summa, min. Bedanya apa? Bedanya yang pertama harfun hijaiyun, misalnya alif atau alba, atta, atsa, itu belum mempunyai arti. Sedangkan yang kedua harfun ma'aniyun, walaupun ini kelihatannya cuma satu atau dua huruf sudah memiliki arti walaupun belum memberikan kalimat yang sempurna. Misalnya waw. Waw ini huruf athof, artinya dan, aw juga dan, summa kemudian min dari. Dan ini akan sempurna begitu digabung dengan kata-kata yang lainnya. Anwa'ul kalimatu. Macam-macam kata. Nah, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, ismun, fi'lun, dan harfun. Ismun artinya kata benda, fi'lun kata kerja, harfun harf kita sudah bahas sebelumnya. Secara
Secara mudahnya, secara sederhana, terjemahannya kira-kira seperti itu. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun harf. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih mendetail. Yang pertama al-ismu. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tukataron bizamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan arti dan tidak tergantung oleh waktu. Misalnya Muhammadun, Muhammad, ustazun, ustaz, seorang ustaz, tilmizun, murid, khailun, kuda, kalbun, anjing, kitun, kucing, daftarun, buku tulis, mirsamun, pensil, tobashirun, blackboard, syamsun, matahari, qamarun, bulan, asjarun, pohon. Ya, Anda lihat ini semuanya kalau kita lihat adalah sebuah kata benda di dalam bahasa Indonesia. Alamatul ismi hiya, tanda-tanda isim di dalam bahasa Arab itu ada 4. Pertama al-khafdu. Al-khafdu maksudnya kasrah. Mislu bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bismi, ismi kasrah, Allahi kasrah di belakangnya, di belakang akhiran katanya kasrah, ar-rahmani kasrah, ar-rahimi kasrah. Nah, tanda kasrah ini tidak dimiliki oleh kata yang lainnya, tidak dimiliki oleh fi'lun, tidak dimiliki oleh harfun. Tanda yang kedua adalah tanwin. Mislu, contohnya rojulun. Anda lihat di belakang akhirannya ada tanwin, rojulun, imro'atun. Rojulun artinya laki-laki, imro'atun perempuan, waladun anak kecil, bintun anak perempuan. Nah, semuanya memiliki tanwin. Tanwinnya bisa domaten, bisa fathaten, bisa kasroten, tergantung nanti susunan kalimatnya. Jadi bisa rojulun, bisa rojulan, bisa rojulin, atau mungkin imro'atun, imro'atun, imro'atan, imro'atin, waladun, waladun, waladan, waladin, bintun, bintan, bintin. Nanti tergantung konteks kalimat, tergantung susunan kalimatnya. Dia bisa nanti doma, fathah atau kasrah. Ciri yang ketiga adalah al-alifu wal lamu. Ciri yang ketiga dari isim adalah memiliki alif lam. Nah, tanda ini tidak dimiliki oleh kata yang lainnya, tidak dimiliki oleh fiil dan tidak dimiliki oleh harf. Contohnya al-ustazu, al-ustazatu, at-talibu. Di sini memiliki alif lam. Nanti kita akan bahas kalau yang memiliki alif lam ini maksudnya adalah di dalam bahasa Inggris maksudnya adalah definite, atau di dalam bahasa Arab ma'rifah. Bedanya ustazun, ustaz secara general, secara umum, sedangkan al-ustazu kita sudah tahu siapa ustadznya. Sudah tertentu ustadznya, al-ustazu. Begitu juga dengan al-ustazatu. Kita sudah tahu siapa ustadz perempuan itu, kita sudah tahu. Dan begitu juga dengan at-thalibu, kita sudah tahu murid yang mana yang kita sedang tunjuk. Ciri yang keempat adalah huruful jar. Bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar itu yang saya tanda dengan warna biru. Contohnya min, fi, ila, ala. Dan semua kata yang ketemu dengan huruf jar, misalnya Allah, akan berubah menjadi kasrah. Contohnya minallahi, dari Allah, fil baiti, di dalam rumah, ilal masjidi, ke masjid, alal kursiyi, di atas kursi. Huruful jar, apa saja huruf jar? Tadi hanya sebagian yang kita bahas. Ini yang di list oleh Ustadz Aceng. Huruf jar, min,
ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Misalnya minan nas dari manusia, ila suki ke pasar, anin nabiyyi dari nabi, alal maktabi di atas meja, fil baiti di dalam rumah, rubba rajulin karimin. Banyak atau sedikit laki-laki yang mulia. Rubba ini artinya bisa sedikit atau banyak tergantung konteks kalimatnya. Kemudian al-ba'u bil qalami dengan pulpen, bil mirsami dengan pensil, al-kafu kal asadi seperti singa, kal qamari seperti bulan. Kemudian al-lamu lillahi bagi Allah, li rasulillahi untuk utusannya Allah. Oke. Pembagian kalimat yang kedua atau kata di dalam bahasa Indonesia adalah fi'lun. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa katurinat bi zamanin. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan arti, sudah mempunyai arti dan tergantung dengan waktu. Jadi bedanya dengan isim, kalau tadi isim tidak tergantung dengan waktu, kalau fi'lin tergantung dengan waktu, bisa masa lalu, bisa sekarang, bisa masa depan. Ya kan, kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita tahu ada simple past, simple present, atau future tense, seperti itu. Contohnya kataba telah menulis, qara'a telah membaca, yaktubu sedang atau akan menulis, aktubu aku sedang menulis, aqra'u aku sedang membaca. Alamatul fi'li hiya alamat tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, ada 4 seperti isim, al-fi'lu juga punya tanda-tanda ada 4. Yang pertama adalah didahului oleh qad. Contohnya qad qamatis sholatu. Sungguh salat telah ditegakkan. Ya, jadi qamati ini fi'lun didahului oleh qad. Tanda yang kedua adalah as-sinu, didahului oleh sin, mislu sayadhabu. Artinya dia akan pergi, sayarji'u dia akan kembali. Tanda yang ketiga adalah saufa, didahului oleh saufa, mislu saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Engkau akan mengetahui. Ta'lamun ini fi'lun didahului oleh amil saufa. Yang keempat adalah tanda fi'lun yang keempat adalah ta'ut ta'nisis sakinah. Ta'ut ta'nisis sakinatu. Huruf ta yang menunjukkan huruf ta sukun yang menunjukkan kalau itu perempuan. Mislu qalat telah berkata dia perempuan. Zahabat telah pergi dia perempuan. Nah, ini salah satu tanda fi'lun. Ada ta ini sukun di sini. Ta yang menunjukkan kalau itu yang melakukan pekerjaan adalah perempuan. Pembagian kalimat yang ketiga, al-kalimatu atau kata yang ketiga adalah al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah sebuah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan selainnya.
Maksudnya harus didahului oleh harus berbarengan dengan kata-kata lainnya atau kalau dia sendiri tidak bisa memberikan arti yang sempurna. Contoh huruf adalah min, fi, summa, fa, idza, au, hatta. Min dari fi di dalam, summa kemudian fa maka, idza ketika, au atau, hatta sehingga. Walaysa lil hurufi alamatun khassah. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Dan ciri huruf ini uh, tidak ada tanda-tanda yang khusus. Ya, jadi dari kebiasaan atau mungkin dari kita membaca kitab-kitab bahasa Arab kita akan tahu kalau ini adalah sebuah huruf. Tidak ada ciri-ciri khusus. Yang mempunyai ciri-ciri khusus hanya isim dan fi'lun. Kita ulang kembali ciri-ciri isim. Pertama adalah kasroh al-khafd, kemudian ada tanwin. Yang ketiga memiliki punya alif lam. Yang keempat bisa didahului oleh huruf jar. Sedangkan ciri-ciri fi'lun adalah bisa didahului oleh qad, kemudian didahului oleh sin, didahului oleh saufa dan memiliki salah satunya adalah ta'u ta'nisus sakinah. Sedangkan huruf tidak ada ciri-ciri khusus. Berikutnya adalah anwa'ul jumlatu. Pembagian kalimat yang sempurna. Anwa'ul jumlatul mufidatu. Yang pertama adalah jumlatun ismiyatun, jumlah terjemahannya kira-kira jumlah yang didahului oleh isim. Di sini sudah jelaskan oleh Ustaz Aceng. Jumlatun ismiyatun ma kanat masbuqatun bi ismin. Jumlah ismiyah itu adalah apa-apa yang jumlah sebuah kalimat yang dimulai dari sebuah isim, sebuah kata benda. Contohnya Ahmadu maridun. Nah, di sini Ahmadu kata benda. Ini salah satu contoh jumlatun ismiyah. Contoh berikutnya al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Seorang anak kecil membaca Quran. Al-waladu isim dan kata yang dimulai dari isim dan kalimat yang dimulai dari isim adalah jumlatun ismiyatun. Jumlah yang kedua, di dalam bahasa Arab cuma ada dua jumlah, jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Jumlah yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Dijelaskan oleh Ustaz Aceng, jumlatun fi'liyatun itu adalah makanat masbuqatun bi fi'lin. Jumlah atau kalimat yang dimulai dari kata kerja, fi'lun. Contohnya marido aliyun. Ali telah sakit. Nah, marido ini kata fi'lun ya. Kemudian contoh yang kedua ya yaqra'ul al-waladu al-Qur'ana. Anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, jumlah mufidah ini atau kalimat ini dimulai dari fi'lun. Yaqra' ini fi'lunnya. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta.